Setelah halving, produksi Bitcoin terus menipis, tetapi demand dari institusi terus meningkat. Apakah sekarang kita ada di fase supply shock? Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samakan dulu definisinya. Jadi, apa itu supply shock? Supply shock itu terjadi ketika permintaan naik, tapi jumlah barang yang tersedia itu terbatas. Dan dalam konteks Bitcoin, ini artinya semakin banyak orang atau institusi yang mau beli Bitcoin, sementara jumlah Bitcoin baru yang masuk ke pasar itu semakin sedikit. Bayangin gini, misalnya ada 10 tiket tersedia untuk konser, tapi yang mau beli ada 100 orang. Nah, apa yang terjadi? Orang akan saling berebut. Harganya bisa naik, bukan karena konsernya yang berubah, tapi karena tiketnya yang langka. Dan hal ini yang sama bisa terjadi di Bitcoin. Kita masuk ke bagian yang paling penting. Setelah halving 2024, produksi Bitcoin itu turun menjadi sekitar 450 Bitcoin per hari. Artinya setiap hari cuma ada 450 Bitcoin baru yang masuk ke market. Itu aja, nggak bisa lebih. Kalau kita hitung kasar, itu sekitar 13.500 Bitcoin per bulan. Bandingkan dengan beberapa tahun lalu, sebelum halving-halving sebelumnya, di mana produksi hariannya jauh lebih besar. Sekarang, setiap 4 tahun sekali, jumlah ini terus dipotong setengah. Dan ini bukan keputusan manusia, bukan keputusan bank sentral, tapi ini sudah tertanam di code Bitcoin, dalam sistem Bitcoinnya. Dan sekarang, itu produksi Bitcoin itu 3,125 Bitcoin per blok, atau sekitar 10 menit. Nah, ini yang membuat Bitcoin unik. Supply totalnya juga dibatasi maksimal 21 juta aja. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dicetak lebih banyak. Jadi, ketika kita bicara soal supply shock, kita harus sadar satu hal penting, bahwa supply Bitcoin itu tidak fleksibel. Kalau permintaan naik besok, produksi nggak bisa tiba-tiba dinaikkan. Bitcoin nggak peduli dengan hal itu. Sekarang kita masuk ke angka yang bikin banyak orang mulai mikir. Pada 18 Januari 2026 ya, ini berdasarkan data, inflow ETF itu tercatat sekitar 14.700 Bitcoin. Bandingkan dengan produksi harian Bitcoin yang hanya sekitar 450 Bitcoin. Artinya dalam satu hari, ETF itu menyerap jauh lebih banyak Bitcoin dibanding jumlah yang diproduksi oleh yang didapat oleh miner. Kalau kondisi seperti ini terjadi, maka ada satu pertanyaan yang logis. Kalau supply-nya cuma 450 Bitcoin per hari, lalu ETF membeli belasan ribu Bitcoin, sisanya datang dari mana? Jawabannya dari supply yang sudah beredar di market atau exchange. Dan yang gue omongin tadi itu bukan sekedar asumsi, tapi berdasarkan data. Kita lihat ya di sini, ini dari checkonchain.com. Nanti gue kasih semua sumber websitenya. Kita lihat di sini di tanggal 18. Oh ya, gue pencet weekly total flow ya. Nah ini, di tanggal 18 saja, itu kalian lihat ada 14.700 Bitcoin inflow ke ETF. Artinya ETF itu beli Bitcoin totalnya sebanyak 14.700 dalam satu hari aja dari market. Kalau kita tadi lihat data inflow ETF secara agregat, sekarang kita lihat contoh dari salah satu perusahaan besar, yaitu Strategi. Jadi pada 26 Januari tahun ini, berdasarkan data publik dari perusahaan Strategi, mereka mencatat pembelian sekitar 2.932 Bitcoin, ya. Sekarang kita bandingkan lagi dengan produksi harian Bitcoin yang cuma 450 Bitcoin. Artinya dalam satu hari, satu perusahaan aja bisa membeli setara lebih dari 6 hari produksi Bitcoin. Dan ini poin pentingnya. Bitcoin itu nggak bisa meningkatkan produksinya hanya karena ada pembelian besar yang masuk. Supply Bitcoin baru perharinya itu tetap cuman 450 Bitcoin. Nggak peduli siapa yang beli, ya. Jadi ketika institusi atau perusahaan publik melakukan pembelian Bitcoin dalam skala besar, ribuan Bitcoin ya, mereka tidak mengambil dari supply baru. Mereka mengambil dari supply yang udah beredar di market. Dalam hal ini ya crypto exchange gitu. Dan semakin banyak entitas atau perusahaan kayak gini yang beli Bitcoin,
tekanan terhadap supply itu bisa semakin terasa. Dan itu tadi bukan sekedar angka bohong-bohongan aja yang beredar di media gitu ya. Tapi ini kita langsung buka website resmi dari perusahaan strategi. Kita bisa lihat riwayat pembelian mereka ya yang dipublikasikan secara transparan ke publik. Dan kalian lihat di tanggal 26 Januari 2026 ini mereka beli 2.932 Bitcoin ya. Ini bukan estimasi, ini data yang mereka umumkan sendiri melalui perusahaannya. Sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda, dan menurut gue ini nggak kalah penting. Kalau tadi kita membahas demand dari ETF dan perusahaan, sekarang kita lihat pergerakan Bitcoin di exchange. 26 Januari kemarin ya, data menunjukkan exchange net flow itu sekitar minus 3.525 Bitcoin. Nah, ini gue mohon kalian dengerin baik-baik. Apa artinya minus? Jadi, kalau net flow itu negatif, artinya lebih banyak Bitcoin keluar dari exchange dibandingkan Bitcoin yang masuk ke exchange. Artinya sekitar 3.525 Bitcoin itu ditarik keluar dari exchange pada hari itu. Sekarang bandingkan lagi dengan produksi harian yang cuma 450 Bitcoin. Dalam satu hari, jumlah Bitcoin yang keluar dari exchange itu hampir setara dengan sekitar 7-8 hari produksi Bitcoin. Angka yang gue sebutkan tadi juga bukan asumsi, melainkan dari data. Nah, ini kalau kita buka data dari website CryptoQuant, kita bisa melihat angka net flow ini secara langsung. Jadi di tanggal 26 Januari 2026, ya sekitar segini. Nah, itu ada minus 3.525 Bitcoin, ya. Artinya pada hari itu, ya, ketika ada pembelian besar, kita juga melihat Bitcoin keluar dari exchange dalam jumlah yang sangat signifikan. Dan ini kalian harus perhatikan ini ya. Dalam banyak kasus, ketika Bitcoin keluar dari exchange, itu bisa berarti Bitcoin tersebut dipindahkan ke wallet pribadi ya, cold wallet ya, untuk disimpan custody dalam jangka panjang. Artinya Bitcoin tersebut tidak lagi langsung tersedia untuk diperjualbelikan di market. Sekarang pertanyaannya, kenapa semua data tadi penting? Karena semuanya mengarah ke satu dinamika yang sama. Pertama, supply baru itu semakin sedikit. Setelah halving di tahun 2024 kemarin, hanya sekitar 450 Bitcoin yang diproduksi setiap hari, dan angka ini terus dipotong setengah setiap 4 tahun sekali. Yang kedua, institusi mulai menyerap suplai Bitcoin dalam jumlah yang besar, baik melalui ETF maupun pembelian langsung oleh perusahaan publik ataupun swasta. Kita melihat permintaan dalam skala ribuan Bitcoin itu bisa terjadi per hari bahkan. Ketiga, banyak holder lama yang tidak menjual. Sebagian Bitcoin bahkan keluar dari exchange dan kemungkinan dipindahkan ke cold wallet untuk penyimpanan investasi jangka panjang. Artinya, supply Bitcoin yang tersedia di market itu semakin tipis. Dan yang keempat, ini retail belum masuk penuh. Kita belum melihat euforia besar seperti di fase puncak siklus sebelumnya. Artinya permintaan dalam jumlah besar dari investor retail itu masih belum sepenuhnya muncul. Dan kalau kita gabungkan semuanya ini, supply baru terbatas, demand institusi meningkat, supply liquid berkurang, dan retail yang belum benar-benar masuk. Inilah kondisi yang sering menjadi fondasi sebelum volatilitas besar itu bisa terjadi. Bukan jaminan harga akan langsung naik, tapi secara terstruktur, tekanan itu mulai terbentuk. Jadi sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi jika demand itu naik? Secara sederhana, jika permintaan meningkat sementara suplainya terbatas, pergerakan harga itu berpotensi menjadi lebih agresif. Bukan karena Bitcoin berubah, tapi karena likuiditas di pasar itu menjadi lebih tipis, lebih sedikit. Dan kita sudah melihat ya, produksi yang cuma 450 Bitcoin per hari, ETF yang bisa menyerap ribuan Bitcoin bahkan dalam satu hari, perusahaan publik yang membeli dalam skala besar, dan di saat yang sama Bitcoin keluar dari exchange, artinya supply yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan itu bisa saja semakin terbatas.
Inilah inti dari pembahasan supply shock ini, bukan karena harga, tapi karena struktur dari market. Dan struktur itu pelan-pelan sedang berubah. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.